Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai studi kasus Honesty plus Coca-Cola Equals National Distribution. Oke, next. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok satu. Yang pertama ada Roisuk Akbar Oktavian dengan NIM akhir 072. Ada saya sendiri yaitu Lydia Eko Julia Prastika dengan NIM akhir 001. Ada M. Pandu Sastra Alamsyah dengan NIM akhir 132. Dan yang terakhir ada Novenda Larasati Masyitoh dengan NIM akhir 169. Oke, next. Ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih 200 negara. Minuman ini diproduksi The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia dan sering disebut oleh Coke saja. Merek dagang tersebut terdaftar The Coca-Cola Company di Indonesia sejak 27 Maret 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad 19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis Asa Kriegsgandler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan di dunia sepanjang abad ke-20. Selanjutnya adalah latar belakang dari Honesty. Adalah perusahaan yang memproduksi The Organic dalam kemasan botol. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan dari Coca-Cola Company. Perusahaan ini didirikan oleh Seth Goldman dan Barry Nalibuff pada tahun 1998. Mereka keduanya bertemu ketika Nalibuff sedang menimba ilmu di Sekolah Manajemen Universitas Yale. Beberapa tahun kemudian, Goldman menemukan kesempatan untuk memasarkan produk yang berbeda, sehat, kemasan botol minuman yang dibuat dengan bahan organik. Dan dia bekerja sama dengan Nalibuff untuk membentuk Honesty yang berbasis di Maryland. Para pengusaha memutuskan untuk membuat teh karena memiliki daya tarik yang luas, dan Nalibuff menyarankan nama perusahaan yang mencerminkan bahan alami daripada bahan sintesis. Nah, selanjutnya yaitu ada proses honesty, di mana yang pertama itu selama 8 tahun telah beroperasi perusahaan honesty ini, itu honesty telah meningkatkan penjualannya per tahun, di mana menjadi 13,5 juta US dollar, dan perusahaan ini dapat mengirimkan sekitar 1,5 juta kotak minuman kemasan pada setiap tahunnya. Akan tetapi Goldman dan Nalibuff sendiri selaku pendiri Honesty itu menyadari bahwa mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk mengirim dari pantai ke pantai gitu. Jadi mereka itu atau perusahaan Honesty sendiri itu harus membutuhkan mitra distribusi yang di mana dapat diandalkan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu proses Honesty sendiri, yaitu pada tahun 2008 mulai masuklah merek Coca-Cola, yang dimana merek Coca-Cola ini itu berinvestasi cukup banyak pada perusahaan Honesty sekitar 40%. Dalam beberapa tahun setelah masuknya produk Coca-Cola ini, Honesty itu telah memanfaatkan jaringan Coca-Cola yang mana cakupan pasarnya itu cukup luas, sehingga Honesty sendiri itu mampu memperluas cakupan pasarnya dari yang mulanya itu cuma 15.000 toko menjadi lebih banyak, yaitu sekitar 130.000 toko di seluruh negara Amerika Serikat. Dan di mana dengan dampak dari perluasan cakupan pasar dari Honesty sendiri membuat perusahaan Honesty sendiri itu terdapat peningkatan pendapatan per tahunnya yang awal mulanya tadi 13,5 juta US dollar menjadi kurang lebih 218 juta US dollar karena memperkenalkan produk baru dan memasuki saluran baru. Oke, next. Pemasaran Honesty. Perusahaan Honesty menciptakan teh herbal dengan pemanis ringan yang disebut Heavenly Lemon Tulsi, yang sekarang dijual melalui restoran dan toko. Selain itu,
Honesty memasarkan Polong Kikap untuk orang yang ingin menggunakan mesin pembuat kopi satu saji untuk membuat teh organik di rumah. Perusahaan Honesty menghentikan lini Cocoa Nova dari minuman herbal kakao yang diseduh, yang dimana setelah menemukan bahwa toko-toko bingung apakah harus menyimpan produk ini dengan minuman coklat atau minuman kopi. Produk baru dari distribusi yang diperluas telah menghasilkan pertumbuhan 2 digit untuk Honesty, yang kini telah terjual lebih dari 1 miliar unit dan sedang berpacu menuju miliar kedua. Penggambaran tingkat cakupan pasar ideal Honesty. Mengapa intensitas cakupan pasar ini sesuai dengan tersebut? Pada tahun 2008, Coca-Cola membeli 40% total aset milik Honesty. Hal ini menjadikan trade-off dengan terdistribusinya Honesty pada cakupan pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan jaringan Coca-Cola. Honesty mendapatkan mitra dengan daya beli dan pemasaran yang besar, serta distribusi ke setiap sudut negara. Setelah Coca-Cola terlibat dalam proses distribusi, Honesty mampu memasok sirkuit dan sejumlah pengecer besar lainnya. 3 tahun setelahnya, pada 2011, Coca-Cola membeli 60% sisa aset perusahaan Honesty dan menjadikan milik Coca-Cola sepenuhnya. Pertanyaan yang kedua, haruskah Honesty menggunakan saluran distribusi yang sama untuk pot K-Cup-nya, seperti yang digunakannya untuk minuman teh botol dan kalengannya? Tidak perlu, dikarenakan Honesty memasarkan pot K-Cup untuk konsumen yang ingin menggunakan pembuat kopi sekali saji untuk membuat teh organik di rumah. Sedangkan kuantitas konsumen yang menggunakan pembuat kopi dan ingin menyeduh teh secara instan hanya sedikit. Untuk pertanyaan nomor 3, aspek distribusi fisik apa yang sangat penting untuk produk Honesty yang dikemas dalam botol kaca? Aspek distribusi fisik yang secara khusus penting untuk produk Honesty yang dikemas dalam botol kaca adalah aspek penanganan material. Prosedur dan teknik penanganan bahan yang tepat bisa meningkatkan efisiensi dan kapasitas gudang dan sistem transportasi perusahaan, serta mengurangi kerusakan produk dan pembusukan. Penanganan material berupaya untuk mengurangi frekuensi penanganan produk pada kemudian hari. Juga untuk meminimalisir kerusakan produk yang berbahan kaca, dapat menggunakan metode yang disebut pemuatan unit atau unit loading.